selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman B di season 5 Kurulus Osman, episode 152 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah menyelesaikan makan sahur bersama, keesokan harinya semua Alp menyiapkan tempat di istana. Dan di lain hal, Osman berada di depan semua misinya, mengatakan jika dirinya akan mengakhiri Emir Tekin di kastilnya sendiri. Osman menjanjikan hal itu atas musuhnya. Tak lama dari itu, Osman mengumpulkan Hatun dan juga para Alp. Dirinya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dirinya mengatakan apa yang ada di pikiran Osman Bey untuk dijalankan kepada musuh mereka. Mendengar apa yang disiapkan Osman, Hatun merasa jika hal ini cukup berbahaya bagi mereka. Jika hal ini gagal, maka mereka akan bermusuhan dengan banyak bey nantinya. Apapun itu, Osman tak bisa mengambil hal lain. Ini adalah hal yang harus mereka lakukan. Osman meminta Konur untuk pergi dan menangkap semua anggota Germian dan membawa mereka ke tempat yang telah ditentukan. Dan saat itu Osman juga meminta Bala untuk menangkap Gonca dan Mehmet dan menaruh mereka di salah satu ruangan mereka. Hal ini akan dilakukan. Osman akan mendatangi Emir Tekin di Atronos dan juga meminta mereka menyiapkan persidangan setelah kembali dari Atronos. Osman menegaskan jika memang Holovira melakukannya, maka mereka akan membuat Holovira membayar. Dan jika bukan Holovira, mereka akan mencari keadilan yang sebenarnya. Di tempat lain, Alatin masih menyiapkan obat untuk Aicha Hatun. Ini adalah harapan terakhirnya, namun saat itu tiba-tiba Alatin menyadari sesuatu dan memeriksa kotak perhiasan yang telah disita dari Olivia dan juga Holovira. Alatin kemudian menemukan satu cincin yang mana di dalamnya memiliki racun yang sama dengan racun yang diberikan kepada air Elchim Hatun. Orhan menemukannya. Dirinya segera menyiapkan obatnya dan juga langsung memanggil Bei Sungur. Tak lama dari itu, Aikurt datang ke rapat. Dirinya memberikan apa yang diberikan oleh Alatin. Cincin itu adalah milik Olivia. Mereka menemukan bukti yang akan ditampilkan di persidangan. Osman meminta untuk menyimpannya sebagai bukti nantinya. Di lain hal sendiri, Orhan dan Alp lainnya bersiap. Orhan masih memikirkan Holovira, namun dirinya yakin semuanya akan terungkap. Holovira tak bersalah. Tak lama dari itu, Alp datang dan mengatakan jika orang dari Emir Tekin telah tiba. Mereka pun segera menyamar. Saat itu Bei Sungur memakai pakaian Mongol. Dirinya pun saat itu menyerang tentara dan pria utusan Emir Tekin. Mereka menyerang dari segala sisi. Bersama Orhan Bey, kemenangan di tangan mereka dan pria kepercayaan Emir Tekin saat itu berhasil kabur. Orhan meminta Demir Boga untuk mengikuti pria tersebut, berharap mendapatkan informasi. Di lain hal, Osman dan para Alp berjalan menuju Atronos, di mana saat itu mereka akan menemui Emir Tekin. Kedatangan Osman kepada mereka membawa hal yang aneh. Osman mendatangkan nyawanya pada mereka. Namun di sini Emir tahu betul jika Osman datang, dirinya pasti akan membawa kesepakatan kepada mereka. Apapun itu, yang paling terpenting bagi Emir Tekin adalah reliknya. Emir Tekin menyambut Osman Bey. Osman melihat di dalam kastil itu semua orang berada dalam keadaan bersiaga dan terus berlatih. Emir Tekin memuji orang-orang mereka dan kekuatan yang mereka miliki. Hal ini membuat Osman Bey tertantang untuk membuktikan hal itu. Dirinya mengutus Turahan untuk melawan beberapa orang dari Emir Tekin. Dengan kekuatan Turahan, dirinya berhasil menjatuhkan beberapa orang yang dikatakan kuat oleh Emir Tekin. Mereka jatuh dengan lemah di depan Emir Tekin. Di saat itu, Osman pun mengatakan jika dirinya akan mengatakan sesuatu yang pribadi dan Emir pun mempersilahkan mereka masuk dan berbicara. Ternyata di saat itu Osman bukan hanya memiliki relik dari Emir Tekin tapi juga emasnya. Di lain hal, Bazar Yakub Bey, para Alp telah datang. Mereka menjatuhkan Alp lainnya tanpa melukai mereka. Konur datang bersama dengan Cerkutai. Kayoma saat itu mengira ini adalah penyerangan, dan pria itu tak begitu saja menyerah.
Namun di tengah ini Cherkutai memberikan pengertian jika hal ini dilakukan oleh Osman Bey untuk alasan yang baik. Mereka tak akan menumpahkan darah dari saudara mereka. Namun hal ini dilakukan agar tak banyak pria yang akan jatuh ke depannya. Semua untuk kepentingan Turki. Cherkutai meminta Kayumas untuk percaya padanya dan menyerah. Saat itu dengan kata-kata Cherkutai dan meyakini jika Osman tak akan melakukan hal yang salah, Kayumas pun menarik kembali pedangnya dan menyerah bersama para Alp lainnya. Di saat Osman bertemu dengan Emir Tekin, di sini Osman dan Emir saling menyerang. Namun ada kesepakatan yang dibuat oleh Osman Bey. Dirinya akan memberikan reliknya kembali, bukan hanya itu, emas dan juga bazar perbatasan akan menjadi milik Emir Tekin. Dengan syarat Emir Tekin tak akan membiarkan tentara salib menginjakan kaki mereka di tanahnya. Emir akan membawa mereka ke tanah Yakub Bey karena kini Yakub Bey sendiri sedang melakukan ekspedisi. Saat itulah Emir Tekin mengatakan dirinya baru melihat iblis di dalam Osman Bey. Dirinya mengorbankan tanah Yakub Bey untuk keselamatannya. Hal ini dilakukan demi tanah airnya. Emir pun menyetujui hal ini. Dirinya akan melakukan apa yang Osman Bey minta. Namun pada akhirnya mereka akan bertarung sampai salah satu di antara mereka tiada. Dan itu diyakini Osman. Dirinya dan Alpnya akan menghancurkan Emir Tekin dan juga para pesuruhnya. Emir Tekin cukup takjub karena menurutnya walaupun nasib Osman di ujung bibirnya, namun Osman tetap mengancamnya. Osman menegaskan jika ini adalah pertama dan terakhir kalinya Osman akan membuat kesepakatan dengannya. Di lain hal, Gonca sendiri mendapatkan hadiah yang dibawa Fitnat. Hadiah itu dari suku Chandar Bey untuk pertunangan yang akan mereka lakukan. Mendengar hal ini, Gonca pun meminta mereka untuk segera bersiap kembali dan tak lama Alatin datang. Alatin menanyakan apakah Gonca memikirkan apa yang dikatakannya dan mereka akan bicara kepada ayahnya. Namun saat itu Gonca menyerah dan dirinya tak mungkin membawa Alatin ke dalam api dan mereka tahu sendiri kakaknya seperti apa. Gonca meminta Alatin untuk menyerah padanya sama seperti Orhan. Namun tak lama Mehmet mengetahui keberadaan keduanya dan sangat marah di saat itu. Namun di saat itu Bala dengan Alpnya datang dan meminta menangkap Mehmet dan juga Gonca, serta membawa mereka ke ruangan mereka. Bala menganggap jika Mehmet dan Gonca akan menjadi tamu mereka untuk sementara waktu dengan waktu yang cukup lama. Alatin sempat menanyakan alasannya pada ibunya dan ini merupakan perintah dari Osman Bey. Bala akan mengatakan sesuatu kepada Alatin dan ternyata di kejauhan wanita bisu dan tuli memperhatikan mereka. Saat itu Mehmet begitu bingung dan dirinya mengira jika Osman Bey mempermainkan mereka. Namun Gonca meminta kakaknya untuk tenang. Dirinya tak percaya kepada siapapun. Namun melihat hal-hal yang telah terjadi, Osman tak akan melakukan hal yang seperti itu, dan mereka harus bersabar untuk melihat apa yang akan terjadi nantinya. Di lain hal, keadaan Aicha masih dipantau oleh Alati, namun dirinya mengalami hal yang aneh. Elcim tersadar namun seperti ada hal-hal yang membuatnya ketakutan. Hal ini terjadi dan membuatnya kembali tak sadar. Bukan hanya itu, Elcim juga hampir melukai dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan ada efek racun yang telah merusak jiwanya. Elcim tak akan terlihat sama, namun untuk sampai kapan hal ini akan berlangsung, hanya waktu yang akan menjawabnya nanti. Di lain hal, Holovira mengingat kalung yang diberikan Orhan. Baginya Lotus hanya hidup di air, namun ketika mereka memaksanya hidup di tanah, maka mereka akan mati. Holovira merasa jika mungkin ini yang terbaik, dirinya mati di tanah kekasihnya sendiri. Sedangkan Orhan sendiri, dirinya masih berharap akan ada keajaiban. Orhan akan tetap membuat bunga lotus itu tetap hidup. Dirinya akan berusaha walaupun hampir kehilangan harapan. Setelahnya Orhan dan Al pun bergegas pergi. Demir Boga yang mengikuti jejak pria pelayan Emir Tekin kehilangan jejak. Namun Orhan yakin cepat atau lambat apa yang mereka sembunyikan akan terlihat nanti. Sedangkan di lain hal, emas dan juga bazar telah diserahkan oleh Alp kepada orang suruhan dari Emir Tekin.
Di akhir kata Cerkotai mengatakan jika mereka akan kembali bertemu nantinya. Namun saat itu mereka akan menghadapinya dengan pedang. Alp meninggalkan bazar. Di lain hal, Elcim sendiri takut dirinya melakukan kesalahan, namun tak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini selain wanita itu. Ayahnya memintanya untuk tenang, Osman akan mengatasi segalanya dan juga menunjukkan keadilan. Sedangkan di lain hal, Emir Tekin dan para paus membicarakan kedatangan para Katalan dan juga Frank. Mereka akan bersatu dan menghancurkan segalanya. Emir meminta Benjamin untuk menjemput para Frank di sebuah tempat, dan dirinya sudah tak sabar melihat bersatunya Katalan dan juga Frank. Di Yenisehir sendiri, Yunus Emre datang menemui Holovira dan berterima kasih karena Holovira membawanya kepada madrasah Nabi Yusuf. Kenapa Yunus Emre mengatakan hal itu? Karena di penjara, pembunuh mempelajari tentang arti kehidupan dan mereka yang melakukan hal-hal yang haram akan tahu tentang apa yang halal. Mendengar hal ini, Holovira menanyakan bagaimana mereka tak bersalah namun tetap dituduh. Pelajaran apa yang bisa mereka ambil? Yunus Emre mengatakan jika Yusuf dipenjara karena fitnah, pelajaran yang bisa mereka ambil adalah berserah diri, mencoba mempelajari tentang Allah dan juga keyakinan mereka kepada Allah. Namun sebelum itu mereka harus mempelajari tentang diri mereka sendiri dan juga berserah. Yesus juga merupakan pria yang mengorbankan dirinya untuk orang-orangnya, sama seperti nabi-nabi lainnya. Di saat itu Holovira cukup tenang, dirinya bahkan bisa tersenyum setelah Yunus Emre pergi dengan kata-katanya yang tertinggal untuknya. Tak lama setelahnya tiba-tiba Alp datang dan akan membawa Holovira dan Olivia, dan di sana ada Orhan. Bibinya terus mengatakan mereka tak bersalah. Namun Holovira menjauhkan dirinya dari Orhan, dirinya tak mau melihat Orhan. Orhan tak bisa membantunya, bahkan dirinya juga tak mengharapkan hal itu. Di sini mereka akan berhenti dan Holovira meminta Orhan untuk melupakannya. Di lain sisi, Osman datang dan dirinya menanyakan keadaan dari Aisyah Hatun, yang mana memang tubuhnya memiliki keadaan yang sehat namun jiwanya sakit. Elcim dan ayahnya menunggu untuk keadilan dan di sini Osman mengatakan jika dirinya akan melakukan hal itu, keadilan akan ditegakkan. Pada akhirnya sidang dilakukan. Olivia dan Holovira ada di hadapan Osman Bey. Di depan mereka Osman menunjukkan cincin itu. Namun bibinya tak mengaku dan malah mengatakan dirinya tak pernah masuk ke ruangan Elcim sama sekali. Bagaimanapun pelakunya di antara mereka. Di sini tanpa disangka Holovira mengakui jika dirinya yang melakukannya. Dirinya marah atas pertunangan Orhan dan kemudian mengambil cincin bibinya saat dirinya tidur. Holovira tahu apa yang ada di dalam cincin dari bibinya itu dan dirinya pun menaruhnya di air Elcim. Saat itu mendengar apa yang dikatakan oleh Holovira dan dirinya pun mengiyakan hal itu, hukuman pasti akan didapatkan untuknya. Namun saat itu Elcim tak mau dirinya mati. Elcim hanya ingin Holovira pergi dari tanah ini dan tak kembali. Hal ini juga disetujui oleh ayahnya yang menganggap ini adalah kemurahan hati anaknya. Namun di saat itu tiba-tiba Aisyah datang dan menolak dirinya harus mendapatkan hukuman yang adil. Hal ini pun akhirnya diambil keputusan jika Holovira akan dihukum sama dengan menggunakan racun yang dipakainya. Dengan tegar, Holovira menerima hal ini. Alatin membawa racun itu dan menyerahkannya pada Holovira. Di akhir hidupnya, Holovira meminta maaf pada Orhan dan meminumnya. Di saat itu, Olivia masih tak percaya keponakannya melakukan hal itu. Dirinya terkejut dan Osman juga terlihat terus memperhatikan Olivia. Akhirnya Holovira pun merasa sesak dan terjatuh. Mereka mengambil tubuhnya dan menutupnya serta membawanya pergi dari sana. Saat itu Orhan hanya bisa melihat kekasihnya dalam keadaan buruk. Dan di sisi lain wanita mata-mata Emir Tekin melihat hal ini dengan senang. Gundus dan Aisyah senang keadilan telah ditegakkan. Tak lama dari itu Turahan pun datang dan mengatakan jika tentara salib terlihat datang dan berada di Subidi. Di sini Osman merasa jika mereka akan bertemu dengan sisa pasukan yang ada. Osman mengatakan jika tanah mereka akan menjadi rumah bagi mereka yang ingin menjadi teman dan menjadi kuburan bagi mereka yang menjadi musuh. Osman meminta Alp menyiapkan kuda. Dirinya bersyukur tanah mereka sangat luas untuk mengubur para musuh
yang akan datang ke tanah mereka.